1, 2, 3, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siang juga. Perkenalkan, saya Zalfa Amal, saya siswi dari SMA Plus Al-Azhar Medan yang akan membawakan acara podcast kita pada hari ini. Nah, Bang dan Kakak, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Di sini saya mau tahu dulu dong nama-nama abang dan kakak di sini. Oh iya, betul sekali. Pepatah itu sangat betul. Tak kenal maka tak sayang. Maka di sini boleh aku perkenalan diri pertama? Boleh Bang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Pakpahan. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2024 dan 2025. Di sini saya akan menghadiri acara podcast kita di siang hari ini dan dilanjutkan oleh saudari kita. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfi Zahra. Di sini saya selaku wakil bendahara OSIS periode 2024-2025. Dan di depan saya ada. Perkenalkan, nama saya adalah Tengken Akbar Sirat Panjangan dan saya di sini sebagai Ketua MTS periode 2024 dan 2025. Nah, dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Gadis Agustiara Saragi. Di sini saya sebagai bendahara MPS. Oke Kak, gak usah canggung-canggung ya jawabnya. Freelancer aja diri, gak apa-apa. Mengingat juga Bang dan Kak, bahwasanya MPS dan OSIS kita ini baru dilantik kemarin kan Kak kan? Iya betul, kemarin baru dilantik kan? Tepatnya di hari Sabtu itu kan, tanggal 27 ya? Oh. Di akhir tahun itu ya kan? Iya. Di sini apa boleh kami menanyakan sedikit hal atau sepatah-patah hal kepada kakak dan abang sekalian? Bukan hanya sedikit, mau banyak pun nggak masalah kan? Yang pertama boleh ke OSIS dulu nih, Bang MPS. Nggak apa-apa, enjoy. Bang Haikal, gimana sih program OSIS ke depannya untuk memajukan SMA Plus Al-Azhar Medan ini, untuk mengharumkan nama SMA Plus Al-Azhar Medan ini gimana sih Bang? Kami ingin tahu. Oh, jadi program-program OSIS ke depannya itu saya ambil satu contoh aja ya. Misalnya nanti ada program OSIS yang meningkatkan mutu dan kualitas anak plus tentunya. Di situ para siswa dituntut untuk bisa, bukan hanya dituntut, mereka agar bisa menunjukkan kemampuan dan bakat mereka. Karena tidak semua siswa itu bisa di dalam pembelajaran. Tentu saja mereka banyak bakat, misalnya di dalam olahraga, itu disebut pembelajaran juga. Bukan hanya pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran di dalam kelas tidak menentukan siswa itu bisa di lapangan. Ada berbagai macam karakter manusia di bumi ini. Tepatnya juga ada berbagai macam contoh-contoh kemampuan dan bakat siswa-siswi kita. Contoh program yang akan kami lakukan di dalam jangka waktu yang tidak lama lagi mungkin ya, hanya beberapa bulan lagi, program besar yaitu kami akan melakukan study tour ke universitas-universitas yang ternama di Pulau Jawa sana tentunya. Contohnya misalnya UGM, UI, termasuk IPB, ITB, itu akan salah satu kami kunjung nanti tepatnya. Tadi kan abang ada bilang bahwasanya siswa itu tidak hanya bisa belajar di luar kelas, tapi bisa belajar di luar kelas. Contohnya seperti olahraga, sepak bola dan lain-lain. Itu gimana sih sekarang Bang? Anak-anak generasi sekarang itu banyak yang dia mempunyai bakat tapi terpendam. Dia memendam bakatnya. Di sini yang mau saya tanyakan, bagaimana abang selaku OSIS periode 2024-2025 untuk membangkitkan bakat-bakat anak-anak SMA Plus ini? Oh, itu adalah salah satu masalah OSIS kita kan, salah satu masalah di SMA kita ini. Jadi maksud saya agar kita itu tidak lagi bakat siswa-siswi yang tidak lagi terpendam, agar bakatnya apa? Kita mengadakan enjoy misalnya dalam acara misalnya acara minat dan bakat. Itu sangat istimewa acara minat dan bakat tersebut, sehingga tidak ada lagi kecanggungan di antara semuanya. Jika semua sudah memiliki mental, saya rasa semua siswi memiliki bakat. Bahkan mereka agar bisa mencapai di titik di mana mereka itu merasa mereka itu punya kemampuan. Kesadaran diri dulu kita cari di sini ternyata.
Nah bang, pertanyaan kedua itu kita tahu kan bahwasanya SMA Plus Al-Azhar Medan ini siapa sih yang nggak tahu? Orang-orang di luar Sumatera juga udah tahu. Contohnya waktu study tour umroh, orang-orang ada yang nggak tahu, sempat viral juga videonya kan Ya, bang. betul. Itu untuk study tour yang akan OSIS 2024-2025 yang akan memimpin nanti ataupun mengatur study tour tahun ini, itu perancangan study tour abang itu sama teman-teman itu gimana sih bang? Perancangannya itu kan sudah saya bilang tadi. Perancangannya kita akan study tour di tahun ini. Kita study tour melaksanakan study tour yaitu di Pulau Jawa saja. Tepatnya nasional lah bisa kita bilang. Kalau tahun lalu kan kita sudah melakukan study tour di internasional. Sekarang tepatnya di tahun 2024 ini kita akan melaksanakan study tour yaitu di dalam negeri saja, study tour nasional untuk tepatnya disebut. Itu adalah salah satu perancangan study tour yang akan kami lakukan di bulan 6 ini. Oke bang Haikal. Nah bang, OSIS itu kan organisasi yang sangat dipanutkan dalam sekolah. Maksudnya organisasi yang udah lama berkembang dan tujuan OSIS itu memajukan sekolah. Betul? Betul. Ya betul. Setiap tahun banyak anak-anak yang ingin mendaftar. Mereka mempunyai pilihan sendiri ke sekolah-sekolah yang ingin dia daftarkan. Anda sebagai OSIS gimana sih cara Anda untuk meningkatkan nama-nama SMA Plus ini biar siswanya itu makin lama bukan makin berkurang tapi makin menambah? Oh iya, itu tadi lah. Kita akan mencerminkan karakter yang baik. Sekarang ini kan udah canggih. Media internasional juga sudah wow itu kan. Iya. Banyak teknologi digital yang bisa membantu kita supaya kita tidak bisa. Supaya contohnya kayak gini ya, study tour umroh itu salah satu menarik orang bisa tahu Al-Azhar gitu. Betul bang. Itu kan kayak gitu, dengan kita membuat kegiatan, kita ambil nanti dokumentasinya. Kan sekarang udah ada IG, Facebook, TikTok, YouTube, kan bisa kita post di situ. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengenalkan Al-Azhar keluar, tepatnya SMA Plus. Oke bang, ini pertanyaannya agak sedikit mundur nih kayaknya kan. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah apa sih yang mendorong abang untuk bisa menjadi wakil OSIS ini? Yang bisa mendorong saya untuk menjadi wakil ketua OSIS ini, saya sudah, kan setiap manusia memiliki kesadaran dirinya masing-masing. Saya ingin menguji diri saya, apakah saya mampu memimpin sebuah organisasi sekolah saja dulu, supaya saya nanti ke depannya bisa, kalau saya bisa melaksanakan ataupun memimpin OSIS ini dengan baik, tentu saja saya bakal berani untuk mencalonkan ataupun nanti ke depannya untuk memimpin negeri ini. Kalau bukan dari sekarang kita belajar, kapan lagi untuk kita belajar? Betul kan teman-teman? Ya kan nggak mungkin ya kan belajar pas masa tua ya kan, bagian mengukir di atas air ya kan nggak bakal di. Iya betul sekali kata Bang Tutun ini. Nampak ada slide dari saya dari Daya, yang sebelah saya dari Daya ya. Oke. Oke. Untuk Kak Alfi kan sebagai bendahara OSIS tuh apa sih yang memberatkan Anda? Memberatkan kakak, maksudnya yang jadi beban pikiran kan bendahara itu kan banyak pikiran selalu kayak gitu. Kalau menurut saya sendiri nih ya, yang memberatkan itu ketika memegang uang banyak terus kayak ada yang hilang, pasti bebannya di kita gitu, ada yang harus kita ganti uangnya, itu sih yang berat. Tapi yang pastinya jadi bendahara ini butuh tanggung jawab yang besar dan kakak ingin memegang tanggung jawab itu. Benar sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan kita yang akan kita tanyakan nih ke organisasi baru. Oke bang, untuk Bang Teket dan Kak Adis, di sini banyak yang belum tahu tuh apa sih MPS ini dan apa guna MPS ini. Kami mau tahu. Nah, apa sih MPS itu ya kan, dan apa gunanya? Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu MPS adalah Majelis Permusyawaratan Sekolah, atau biasanya di sekolah-sekolah lain yang disebut dengan MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Nah, apa sih tugasnya?
apakah cuma sebagai tempat majelis ya, tempat duduk, jalan saya jadi silahkan duduk aja gitu. Enggak. Jadi MPS ataupun MPK yang biasa disebut sebagai MPK di berbagai sekolah lain ya kan. Nah, ini ada organisasi yang dimana tugasnya itu meninjau kinerja dan mengevaluasi kinerja OSIS serta mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Jadi BNN aja gitu kan, badan nengok-nengok ya kan kata orang Medan. Nah, enggak. Selain dia memantau dan meninjau, kita juga mempunyai hak untuk yang seperti namanya mengkritik OSIS jika mereka salah jalur ya kan. Dan juga kita juga berhak untuk memasukkan saran yang dimana itu saran itu diberikan oleh siswa dan siswi sekolah tersebut melalui yang namanya MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Jadi dari tiap kelas itu memiliki perwakilan untuk menyampaikan aspirasi maupun masukannya itu. Oke Bang, jadi MPS ini untuk mengawasi aja ya? Secara umum MPS ini untuk mengawasi, namun kita juga memiliki tupoksi yang lain yang mungkin salah satunya itu selain dari mengawasi OSIS, kita juga bisa menengahi daripada pihak yang bertikai. Seperti kan tidak mungkin kan nggak ada yang namanya di dalam suatu dinamika organisasi itu tidak ada yang namanya tidak bergesekan ataupun tidak ada yang tidak berantem, pasti ada yang musuh, ada yang ribut, pasti ada masalah dalam organisasi tersebut. Nah, maka dari itu MPS ini diciptakan ataupun dibentuk untuk menengahi masalah tersebut. Nah, gitu. Jadi berat juga ya Bang ya jadi MPS? Aduh, kalau dibilang berat kali ya harus kita sanggup-sanggupin lah. Namanya pun juga kita sebagai mencalonkan diri sebagai ketua ya kan. Walaupun agak gimana sedikit, tapi kita akan berusaha sebaik mungkin dan memberi contoh kepada anggota dan bawahan kita yang lainnya. Oke Bang Tenggen, di sini saya penasaran nih, ada satu yang saya penasaran. Apa yang membuat Abang itu termotivasi untuk jadi ketua MPS? Yang mengingat bahwasannya MPS ini baru tahun ini kan Bang? Apa yang mendorong Abang untuk mencalonkan diri saya pantas jadi ketua MPS? Itu apa sih Bang? Nah, sebelum organisasi MPS ini dibentuk ataupun MPK ya di berbagai sekolah ya begitu ya, saya jadi kepikiran gitu melihat kondisi-kondisi teman-teman saya yang berada di sekolah itu berselisih, cuman selesai gitu-gitu aja gantung ya kan. Dan ketika saya melihat jadi sampai ya gitu ya, sampai segitu aja, ya udah sampai segitu aja, sangkut gitu, masalah tidak selesai. Dan tidak ada juga sebagai lembaga ataupun badan, mungkin bagian kesiswaan kan itu mencakup secara umum. Dan kan nggak mungkin ya kita bebankan sebenarnya ke sekolah ya kan. Ya udah kita melakukan observasi. Jadi saya melakukan observasi dan saya juga ya melihat gitu kan pada sekolah-sekolah lain seperti SMK 1 Percut Setuan dan sekolah-sekolah yang lain itu ada yang namanya sih MPK. Kemarin itu pas di DPRD nih, jadi bisa cerita dikit ya kan, biar gak apa kali. Jadi pas di DPRD kemarin parlemen pelajar batch 2, nah di situ ada salah satu orang yang mengusulkan untuk dibuatnya MPK ataupun MPS pada setiap sekolah ini. Nah tugas MPK atau MPS ini apa? Untuk dengarkan yang namanya suara-suara siswa, suara-suara siswi, baik itu mulai dari penyaluran aspirasi ya kan, kita mau buat ini di sekolah, misal acara, oh kayaknya enak nih buat futsal di sekolah kan, kita bisa mengusulkan kepada MPS. Nah kemudian dari MPS atau MPK ini memberikan yang namanya surat atau proposal pada OSIS untuk dibuat acara tersebut. Nah di samping kita untuk mendengarkan keluh kesah ya kan, penderitaan ya kan, ataupun yang namanya yang gak enak di mata siswa, kita juga berhak untuk menyelesaikan sengketa ataupun ya perselisihan di antara siswa. Jadi itu Kak Zalfa. Jadi MPS ini agak berat juga ya Bang? Aduh, kalau dibilang berat ya gimana ya kan, nggak dibilang berat juga ya nggak gimana ya kan. Nah Bang Tenggen, seperti yang saya ambil dari kata-kata Bang Tenggen tadi, pembicaraan kita berlima ini, saya mengambil bahwasanya MPS ini adalah suatu yang mengawasi ataupun menangani suatu permasalahan. Yang ingin saya tanyakan kepada
misalnya suatu saat nanti, apalagi MPS ini, Ya. MPS kita tahu bahwasanya organisasi yang baru dibentuk di SMA Plus Al-Azhar Medan ini baru tahun pertama loh, ini baru perdana. Iya, terus. Saya mau tanya bahwasanya gimana nanti kalau misalnya MPS dan OSIS itu terjadi bentrokan? Nah, pada jauh-jauh hari kan nggak mungkin ya kan MPS dan OSIS yang selalu akur ya kan, pasti nanti bakalan ada suatu masalah ataupun apa itu suatu hal yang bikin kita nggak enak kan. Nah, jauh-jauh hari sebelum kita menemui masalah ini ya kan, jadi kami berempat saya sebagai pengurus harian dan wakil saya beserta ketua OSIS ya kan, beserta wakil sebagai pengurus harian, jadi kami melakukan rapat gitu. Jika ada masalah ataupun yang nggak enak di antara kami akan menyelesaikannya dengan kepala dingin. Seperti saya tidak dapat saya berhalangan hadir nih dalam suatu acara gitu kan, dan diwakilkan oleh wakil saya. Begitu juga dengan sebaliknya, dan begitu juga di dalam OSIS. Nah, di antara kami berempat sebagai inti dari suatu ataupun kepala dari suatu organisasi itu memusyawarahkan, kalau ini nggak bisa datang ataupun berhalangan, kami akan menggantikannya. Dan bagaimana jika ada masalah, ya kan? Nah, seperti yang saya bilang, ya kan Bang Haikal ya kan? Kan kita juga bermusyawarah ya kan, kalau ada yang nggak pas di antara kayak kemarin itu masalah apa ya, konsumsi itu ya kan, sempat apa kan? Nah, kan kita nyari jalan tengah, menyelesaikan dengan paling dingin, cari solusinya. Jadi kami melakukan yang namanya mufakat, kata orang Alas, ataupun bermusyawarah dalam bahasa Indonesia, untuk ya menghindari ataupun menanggulangi hal-hal seperti permasalahan ataupun perselisihan tersebut. Nah, gitu Kak Zalfa. Jadi solusinya itu komunikasi yang paling penting kan? Nah, betul sekali ya, karena kita kan makhluk sosial ya kan, nggak mungkin kita nggak berkomunikasi, nggak mungkin karena orang nggak paham ya kan, jadi kita bilang ya kan, itulah gunanya kita mempunyai bahasa, yaitu bahasa ibu, bahasa Indonesia, jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik, gitu Kak. Oke Bang Mungkin, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, jawaban dari Bang Haikal udah, Kak Alfi udah, Tinggal satu lagi. Bang Tekin udah, tinggal satu lagi nih. Untuk Kak Adi, saya penasaran banget nih sama kayak mana sih bendahara MPS itu membawakan dirinya sama bendahara OSIS. Saya penasaran Kak, gimana sih cara Kak Adis untuk membawakan diri pada orang ini berdua. Yang bendahara OSIS ada 2 orang kan? Iya betul, ada wakil dan ketua. Mengingatkan MPS ini baru pertama kali dan kakak pun perdana jadi bendahara MPS kan Kak. Kayak mana sih kakak membawakan diri sama bendahara OSIS? Dan tadi saya dengar cerita Bang Tekin tadi di belakang bilang bahwasanya bendahara dan sekretaris MPS itu ada satu, berbeda dengan bendahara dan sekretaris di OSIS. Gimana sih Kak? Caranya mungkin kayak biasa aja gitu kan, karena kita sama-sama adalah perwakilan organisasi sekolah, sama-sama kerja untuk sekolah, untuk membangun sekolah. Jadi kuncinya itu nurunin ego masing-masing aja dulu Kak. Jangan pentingin ego masing-masing, karena kan kita di sini untuk semua kan, untuk satu angkatan, untuk semua sekolah. Jadi kuncinya itu sih, jangan pentingin ego, komunikasi gitu. Berarti utamain kemajuan sekolah daripada ego kan Kak? Oke, terima kasih. Kayaknya sebelum kita tutup ini, kita dengarkan dulu motivasi kita masing-masing ya, motivasi kita untuk belajar masing-masing. Sebelum kita menutupnya, kita mulai dulu dari ketua MPS setidaknya kan, kan? Cocok kan? Betul, Ketua MPS. Nah, tiap orang kan pasti punya motivasi masing-masing. Jadi langsung saja ya, dan berhubung ini juga di penghujung acara ya kan, ini mau sholat asar ya kan. Nah, motivasi saya itu adalah, if you can dream it, you can do it. If you can think you can build something in that way, in that case, I'm pretty sure you can do it. If you can, I think I can be a lawyer. I think I can do this thing. I can playing guitar, playing football, soccer, stuff like that. If you think you can, inshallah Allah will help you to find a way, find a path to make it what do you think, so you can
dream it, you can do it like that. Jadi sekian, itu ada motivasi dari saya. Dan ya ngomong motivasi masa nggak ada ya kan, motivasi dari Waketos ya kan, Waketos pasti biasa ada itu ya kan. Nah langsung saja kita sampaikan kepada wakil ketua OSIS. Oh, tadi Bang Tengken bilang ngomong-ngomong motivasi. Motivasi saya itu singkat, cuman berhentilah mengejar dunia, buatlah dunia mengejarmu. Itu motivasi saya. Oh, dalam banget. Sesingkat itu, cuma memiliki 1000 makna. Ini ngomong-ngomong bendahara, memiliki motivasi apa enggak ini? Dari OSIS duluan enggak ya kan? Karena OSIS memiliki 2 bendahara, sedangkan CS kan 1 yang diperlukan. Ya. OSIS di duluan kan? Ya nggak apa-apa, lanjut saja Bang. Motivasi yang saya tanamkan di diri saya itu kan setiap orang itu mempunyai tujuannya masing-masing. Otomatis kan dia harus mempunyai apa yang dia impikan Tuhan. Jadi jangan takut mimpi setinggi-tinggi mungkin dan jangan takut untuk jatuh, karena mungkin ketika kamu jatuh dan gagal mungkin mimpi kamu tidak akan tercapai, tetapi mungkin Allah akan menggantikan mimpi kamu itu dengan yang lebih baik lagi. Bagus-bagus sekali motivasinya ya. Dan yang terakhir nih yang berikutnya. Iya, satu lagi jangan lupa. Jangan lupa dong. Kayak itu kan juga motivasinya. Motivasinya teruslah berusaha, karena kegagalan itu bukan berarti penghalang buat kamu sukses di masa depan nanti. Bisa jadi kegagalan itu pelajaran buat kamu melangkah lebih baik ke depannya. Oke Kak, terima kasih ya Mbak Kak atas kehadirannya pada acara kita hari ini. Nah, untuk mengakhiri podcast kita pada sore hari ini, kami mengakhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Bye. See you in the next episode.